Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar distribusi normal, taksiran interval, dan juga hipotesis. Distribusi normal adalah distribusi probabilitas yang terpenting dalam statistik adalah distribusi normal. Nah, jenis variabel yang digunakan adalah acak atau kontinu, digunakan untuk menerangkan fenomena alam, industri, perdagangan, tingkat pendapatan, dan masyarakat. Ya. Nah, distribusi normal mempunyai probabilitas dinyatakan sebagai P, di mana mu sama dengan min, theta adalah defisiasi, dan juga ada pi dan e. Nah, ini adalah kurva distribusi normal. Contoh variabel random yang memiliki distribusi normal, misalnya distribusi error dalam pengukuran, distribusi pengukuran curah hujan, ataupun pendekatan bagi distribusi binomial dan distribusi hipergeometrik. Ada beberapa pengukuran min, varian, ya, atau theta, deviasi standar atau delta, koefisien kemiringan, koefisien momen kurtosis, dan defisiasi min. Distribusi normal ada rata-ratanya adalah min dan standar deviasinya adalah delta. Ada mode maksimum, bentuknya simetrik, dan kurva mendekati nol secara asimptomatik, ya. Distribusi total yang ditentukan oleh mu dan delta adalah seperti tiga ini. Nilai min, median, modulus adalah sama, kurvanya bersimetris, asimptotik, luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas garis mendatar sama dengan 1. Semakin besar nilai delta, maka kurva akan semakin landai. Dan probabilitas P sama dengan probabilitas variabel random memiliki nilai antara X1 dan X2. Probabilitas adalah luas di bawah kurva normal antara X1 dan X2. Maka probabilitas adalah perhitungan integral tersebut sulit, maka disusunlah tabel nilai rapat probabilitas. Tapi karena nilai rapat probabilitasnya terkandung pada mu dan delta, maka sangat tidak mungkin mentabelkan untuk semua nilai mu dan delta tersebut. Ya. Distribusi normal standar adalah distribusi normal dengan mu sama 0, standar deviasi delta adalah 1. Transformasi ini juga mempertahankan luas di bawah kurvanya. Artinya, luas di bawah kurva distribusi normal antara X1 dan X2 sama dengan luas di bawah kurva distribusi normal antara Z1 dan Z2. Sehingga Z1 sama dengan sekian dan sehingga cukup dibuat tabel distribusi standar kumulatifnya saja. Seperti ini. Nah, kita bicara mengenai hubungan antara distribusi normal dan distribusi binomial. Jika N cukup besar dan tidak satupun dari P atau Q sangat dekat dengan 0, maka distribusi binomial dapat didekati atau diaproksimasi oleh sebuah distribusi normal dengan variabel
terstandarisasi yang dirumuskan sebagai berikut. Dengan rumus ini, pendekatan ini semakin baik seiring dengan semakin bertambah besarnya N. Dalam praktiknya, pendekatannya akan sangat bagus jika NP dan NQ keduanya lebih besar daripada 5. Ini adalah contoh-contohnya. Misalnya ada contoh untuk variabel X terdistribusi normal dengan min 50 dan standar deviasinya adalah 10, maka cari probabilitas untuk menemukan X bernilai 45 dan 62. Maka jika mau menjawab, maka mu-nya adalah 50 dan delta 10, X1 45, X2 65. Maka kita akan melihat P-nya, sehingga bertemu nilai 0,05764. Soal yang lain untuk distribusi normal, diketahui luas distribusi normal diinginkan terkait probabilitas, ingin cari nilai variabel random X dengan terkait. Contoh, distribusi normal mempunyai min 40 delta 6, maka carinya X0, sehingga P 45%, dan P bila lebih dari X0 14%. Maka untuk masalah pertama, dimulai mencari nilai Z. Maka Z0 sama dengan 39,22. Yang kedua, juga kita mulai mencari nilai Z yang sama luasnya, maka P jika Z lebih besar daripada Z0 sama dengan 0,86, kalau P-nya Z lebih kecil daripada Z0, maka Z0 sama dengan 1,08 dan Z0 sama dengan 46,48. Ini adalah soal yang berikutnya. Perusahaan berlampu mengetahui bahwa umur lampunya sebelum putus terdistribusi secara normal dengan rata-rata umurnya 800 jam dan standar deviasinya 40 jam. Carilah probabilitas bahwa sebuah bohlam produksinya akan berumur antara 778 jam dan 834 jam. Maka P sama dengan 0,0511. Ya, ini soal kedua. Dan kita bisa membuat soal yang lain seperti ini. Dan atau juga soal yang lainnya adalah contoh-contohnya. Taksiran interval. Statistik inferensial adalah statistik yang dengan segala informasi dari sampel digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai karakteristik populasi tempat sampel diambil. Inferensi statistika dibagi dua, yaitu penaksiran titik interval atau pengujian hipotesis. Untuk penaksiran titik, parameter populasi yang biasanya tidak diketahui nilainya dapat ditaksir dengan menggunakan statistik sampel. Dengan penaksiran titik, kita tentukan suatu nilai tunggal yang mendekati nilai parameter tersebut,
Suatu penaksir yang baik adalah penaksir yang memenuhi sifat antara lain unbiased atau tidak berbias dan efisien. Pada penaksiran titik, parameter yang tidak diketahui hanya ditaksir dengan satu nilai, sehingga kecil kemungkinan untuk menaksir parameter secara tepat. Akan lebih baik bila kita dapat menentukan suatu interval sehingga kita berharap nilai parameter yang sebenarnya akan terletak dalam interval tersebut. Interval seperti itu disebut taksiran interval. Selang kepercayaan adalah suatu interval antara dua nilai di mana nilai parameter sebuah populasi terletak dalam kepercayaan tersebut. Koefisien kepercayaan atau derajat kepercayaan menyatakan dengan lambda, maka 0 sama dengan lambda atau kurang dari 1. Ini adalah contohnya, contoh soalnya. Yang kedua ya ini, dan ketiga seperti ini. Keempat contoh berikutnya adalah seperti ini. Maka contoh berikutnya adalah seperti ini. Maka kalau kita ada dua populasi, kedua-duanya adalah berdistribusi normal, rata-rata dan persimpangan bangkunya masing-masing dan untuk populasi pertama dan untuk populasi kedua. Masing-masing populasi diambil secara acak, secara independen, maka taksir interval untuk selisih ratanya sesungguhnya ada ini. Ini adalah rumusnya, dan ini adalah contoh soalnya. Misalnya untuk perusahaan A yang memproduksi lampu sinar, dan dia lihat masa hidup lampu itu terus-menerus sampai padam dari hasil produksi diambil sambal acak sebanyak 50 buah dengan rata masa hidup 430 jam, sehingga bangau pop 38 jam. Dan juga kita bandingkan perusahaan B yang memproduksi lampu terang dengan perlakuan sama diambil sampel acak sebanyak 70 buah dengan rata hidup 410 jam dan simpangan baku 70 jam. Maka kita dapat membuat taksiran interval untuk selisih dua rata sebenarnya. Ini contoh berikutnya, kita gunakan rumus seperti ini. Lalu rumus yang berbeda. Ya, untuk hipotesis adalah tujuan penarikan kesimpulan atau menggeneralisir nilai yang berasal dari sampel terhadap keadaan populasi melalui pengujian hipotesis. Keyakinan ini didasarkan pada besarnya peluang untuk memperoleh hubungan tersebut secara kebetulan atau by chance. Semakin kecil peluang tersebut, maka semakin besar keyakinan bahwa hubungan tersebut atau ada. Peluang untuk diterima atau ditolaknya suatu hipotesis tergantung besar kecilnya perbedaan antara nilai sampel dan nilai hipotesis. Jadi, makin besar perbedaan antara nilai sampel dengan nilai hipotesis, makin besar peluang untuk menolak hipotesis. Untuk sementara, hipotesis perlu diuji kebenarannya, maka untuk pengujian kebenaran sebuah hipotesis, digunakan pengujian disebut pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dijumpai ada dua, yaitu hipotesis nol atau HU, dan hipotesis alternatif atau HA. Kita lihat hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian di antara kedua kelompok. Atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Contoh, tidak ada perbedaan berat badan bayi antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Jadi tidak ada hubungan antara hubungan merokok dengan berat badan bayi. Kalau HA, hipotesis yang menyatakan tidak ada perbedaan suatu kejadian di antara dua kelompok. Atau hipotesis yang menyatakan tidak ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Contoh, tidak ada perbedaan berat badan bayi di antara mereka yang dilahirkan dari ibu yang merokok
dengan mereka yang dilahirkan dari ibu yang tidak merokok. Artinya, tidak ada hubungan merokok dengan berat badan bayi. Ya, kita bisa lihat bahwa hipotesis adalah taksiran terhadap parameter populasi melalui data-data. Penelitian didasarkan data populasi atau sampling atau sensus, tidak melakukan pengujian. Sedangkan penelitian berdasarkan data-data atau sampling atau sensus adalah penelitian deskriptif. Jadi seperti ini. Lalu 3 bentuk rumusan hipotesis, kita bisa lihat hipotesis deskriptif, ya, yaitu dengan ada nilai variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Contohnya, seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, ya, hipotesis komparatif, kemudian hipotesis hubungan, ya. Jadi kita akan lihat hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan ada dugaan nilai variabel satu dengan variabel berbeda. Contoh, adakah perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B? Jadi rumusan hipotesisnya misalnya tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu A dan merek B, ya. Atau daya tahan lampu merek B paling kecil daripada lampu merek A, atau daya tahan lampu merek B lebih tinggi daripada lampu merek A. Ya, ini adalah hipotesis yang lain lagi, yaitu kalau kita lihat hipotesis asosiatif. Ada hubungan antara pernyataan yang menunjukkan hubungan tentang dua variabel atau lebih. Misalnya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Jadi rumusan hipotesisnya adalah A0, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. AA, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan efektivitas kerja. Pasti juga ada terapi kesalahan dan pengujian hipotesis. Lalu kita lihat distribusi normal seperti ini. Maka misalnya dari gambar kita di penjelasan saya daya tahan orang Indonesia kerja Indonesia ditaksir 10 jam per hari. Hipotesis ini disebut bersifat point estimate. Tidak punya daerah taksiran, jadi mungkin kesalahannya tinggi. Atau daya tahan kerja orang Indonesia 8 sampai 12 jam per hari terdapat di daerah taksiran. Atau daya tahan orang Indonesia antara 6 sampai 14 jam per hari, maka daerah taksiran lebih besar. Ya, ada kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan tipe 1 adalah kesalahan bila hipotesis 0 yang benar yang seharusnya diterima, dalam hal ini kesalahannya dinyatakan dengan alfa. Dan kesalahan tipe 2 adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak, maka kesalahan tipe B. Ya. Jadi dari tabel di atas, kalau keputusan menerima bahwa hipotesis 0 benar, berarti tidak membuat kesalahan. Kalau keputusan menerima hipotesis 0 salah, berarti kesalahan tipe 2. Terima kasih sudah memberikan perhatian pada presentasi kami. Kami tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.